Playboy zaman now. Kamu terciduk. Dan saya Joe Richard. Saya Jessica. Klien kita kali ini namanya Nia. Dari banyak sekali yang melapor, kita memilih dia. Betul. Seperti apa? Dia Mbak, kok berantem di sini ya? Mbak. Belum apa-apa, ada peneror di situ. Gue nggak ngerti kenapa peneror itu marah-marah sama Nia, terus ngeguyur Nia pakai air dan basah kuyup. Kejar. Lu kemana berdua? Lihat, gue basah kayak gini, lu baru datang. Ya, kita minta maaf. Kita juga nggak tahu tiba-tiba kok udah berantem aja. Gue tadi gak ada apa-apa, kalau gue ditarik, gue didorong, terus gue dijenggut, tiba-tiba gue dibasahin kayak gini. Memang klien kita kali ini emosinya tinggi banget. Kita coba nenangin Nia, kita tanya baik-baik, kenapa? Kamu kenapa? Ini ganti dulu. Ganti dulu, silakan ganti dulu. Gila, ini jadi... Ini Nia, Kak Jo. Ini Nia, pelapor kita. Gue gak tahu deh kenapa, tiba-tiba ribut-ribut. Kita akan cari tahu dulu, Nia ini masalahnya sama pacarnya kan? Bener. Tapi itu tadi cewek kayaknya ya. Itu pasti cewek. Kita tunggu dia ganti baju. Oke, sebelum kita masuk, kita pengen tahu dulu bagaimana awal pertama kali kenalannya sama Fat. Ya sebenarnya sih gue awal kenal ya lewat sosmed. Jadi Lama. selama gue kenal sampai sekarang gue pacaran ya gue 5 bulan. Nah, selama pacaran ini pernah ada gejala-gejala kalau dia itu playboy atau Gak pernah ada. udah orang tua juga udah Ya dia udah kenal sama orang tua gue. Tapi tiba-tiba ada orang yang ngechat gue dan ngomong jauhin Fandi. Gue udah mau nikah sama Fandi. ternyata Nia ini adalah pelapor kita yang bermasalah dengan cowoknya, tapi dia itu diteror sama seorang perempuan. Perempuan itu nerornya sih selama ini lewat handphone. Nah ini penerornya. Sebentar. Halo? Udah gua bilang lah jauh. Lo siapa? Suruh kesini. Suruh Lo kesini. Kalau lo bukan pengecut lo kesini. Lo yang jauhin Fandi. Fandi tuh milik gue. Halo, Bre. Halo. Halo? Ini dengan siapa ini? Dengan siapa? Lo yang fans sama cowok gue. Bisa kesini nggak? Sebentar kita ngobrol baik-baik. Enggak. Bisa. Lo sini. Lo memang karakter lo seperti ini atau emang? Ya enggak lah. Udah sekarang Karena gini kalau deh. lo kayak gini nih kayaknya lo bakal menyulitkan kita nih. Gue emosi, gue tiba-tiba disiram kayak gini. Siapa yang gak sakit? Ngobrol sama Nia seperti ngobrol sama api. Menurut gue tuh dia tuh a little bit gobi, shouting too much. Jadi gak ada info yang masuk, tapi banyak suara gitu loh. Begitu dia lagi jelasin, dia gebrak meja, dia disamperin dong sama manajer. Lo jangan jerit-jerit dong di sini, lo jangan. Ya enggak lagi, lo juga kenapa lama banget? Ya, Ya emang apa lagi sih, kenapa Mbak? Kenapa? Lagi juga Mbak tahu ya tadi saya disiram, Mbak kenapa nggak ngejaga saya? Mana keamanannya? Oke Pak, Mbak, terima kasih Mbak, maaf Pak. Oh iya. Oh iya, silakan saya juga mau pergi, awas. Diusir, wih gue malu banget. Emang sih yang diusir bukan gue gitu. Cuman ya nggak apa-apa, ini klien gue. Dia diusir berarti gue juga diusir. Ayo kita ajak keluar, tim kita minta maaf sama manajernya, dan akhirnya kita berlanjut di dalam mobil. Feeling gue nggak enak nih sama klien. Kita ikutin aja, minta maaf kalau di awal udah jelek banget.
kelakuannya. Ikutin terus, kita tetap bantu. Ayo. Oke, sejujur-jujurnya ini akan nyakitin gue ngomong. Gak masuk di akal, gak bisa diterusin. Ngeliat kliennya juga gak bisa dikontrol. Ya enggak, sekarang gimana mau dikontrol? Gue disiram kayak gitu. Lu dari awal, lu udah ngeloncatin kita. Diusir sama manajer kafe itu nggak terhormat banget. Lo tuh sebenarnya mau bantuin gue nggak sih? Enggak. Gue memutuskan untuk kita nggak bisa terusin ini. Jessica berusaha untuk nenangin gue. Semua bukan tergantung Jessica juga, tapi tergantung si kliennya. Oke, sekarang lo bisa nggak emosi nggak? Sekarang udah nggak ada siapa-siapa di sini, penerornya juga udah pergi. Lo bisa kontrol emosi lo. Kalau nggak, kita nggak bisa lanjut, kita nggak tahu mau kemana. Ya oke. Ya, nggak, sekarang gue tanya nih, deh, kenapa bisa ada peneror kayak gitu? Lo bisa nggak jelasin ke kita? Kita masih bingung gitu. Ya gue juga nggak ngerti, pokoknya tadi gue dateng ke kafe, gue lagi mesen minuman sembari nungguin lo berdua. Terus tiba-tiba ya gue didorong, gue ditarik, gue dijenggut-jenggut, dijambak dan disiram. Dengerin nih, kalau bukan karena Jessica, lo udah gue selesaikan masalah. Lo berpikir bahwa yang neror itu ada hubungannya sama Fandi. Udah jelas-jelas lo ragu sama Fandi. Apalagi dia bilang katanya udah mau kawin, lo suruh jauhin. That's it, selesai. Ya terus selama 5 bulan ini apa gue sama Fandi? Pernahkah terpikirkan olehmu cinta sesungguhnya? Nah, gue tuh pengen tahu, tadi dia SMS bahwa dia itu adalah ceweknya Fandi. Katanya 2 bulan lagi menikah. Ya bisa jadi mungkin iya, karena lo sendiri nggak tahu. Enggak, gue nggak percaya. Gue nggak percaya kalau Fandi kayak gitu. Mungkin lo yang ngegangguin hubungan mereka. Ya gue nggak pernah ngegangguin hubungan orang. Ya lo kenapa sih sampai belain Fandi yang kita belum jelasnya apaan? Gue tuh nggak mau sakit hati lagi, Kak. Gue sakit hati. Gimana? Sakit hati lagi? Emang Fandi pernah nyakitin lo? Enggak. Terus? Tapi dulu tuh gue pernah pacaran. Sama pacar gue udah 4 tahun. Dia meninggal, Kak. Gue gak mau kayak gitu lagi. Ya. Apalagi Fandi emang udah deket banget sama orang tua lo ya. Dan keluarga gue juga udah setuju sama dia. Gue gak mau kehilangan orang yang gue sayang lagi untuk kedua kalinya, Kak. Kenapa sih lo nggak ngelihat cowok itu banyak? Kenapa cuma Fandi doang sampai lo bel-belain? Awalnya tuh gue gak bisa move on dari pacar gue yang dulu. Dan baru Fandi yang bisa bikin gue move on. Oke, jadi itu alasan yang kuat kenapa lo bener-bener pengen tahu soal peneror itu, apakah bener itu ceweknya Fandi atau bukan. Oke. Gue ngeliat niatnya mulai menurun. Oke lah, yuk kita bantuin. Terus bertanya, lo punya alasan kuat nggak untuk masalah ini? Lo punya alasan kuat nggak kenapa kita harus melanjutkan ini? Jawaban dia itu kuat. Dari situ akhirnya kita putuskan untuk terus membantu dia dengan cara telepon dulu, coba telepon. Terakhir lo telepon kapan? Ya terakhir kemarin. Gue kemarin masih teleponan. Tapi ya cuma sebentar doang. Speaker ya. Lo speaker nggak? Sibuk sih. Sibuk sih, reject sih biasanya. Oke, kita nggak bisa hubungin lewat handphone. Kira-kira Kita ke rumahnya atau ke Kemana tempat nih? tongkrongannya atau tempat kerjanya kemana dulu? Rumahnya di mana? Gue gak tau rumahnya. harusnya kita langsung ke rumahnya Fandi. Tapi jawabannya Nia benar-benar bikin kita pusing. Iya nggak tahu alamat rumah Fandi. Ya lo mau nyari info apa? Kalau rumah pacar lo aja yang katanya cinta sama lo, yang katanya lo cinta banget, tapi lo nggak tahu rumahnya. Lo pacaran 5 bulan nggak tahu rumahnya. Ya gue gak pernah diajak ke rumahnya, biasanya dia yang ke rumah gue. Tadi lo bilang lo udah dekat. Ya iya, tapi kan biasanya dia yang ke rumah gue. Oke deh, gini aja. Kita ke kantornya. Kantornya lo tahu di mana? Tahu. Oke, ya udah kita ke kantornya. Mas, kita ke kantor. Coba cari ini biar dikasih ke Mas.
udah dong, kenapa kalian malah jadi rimbung gitu sih? Oke. Jadi kita jalan ya Pak ya. Kan biasanya dia yang ke rumah gue, bukan gue yang ke rumah dia. Lu nggak tahu rumahnya. Lu beli kucing dalam karung. Lu niat bantuin gue nggak sih sebenarnya? Lu nggak tahu rumahnya. Ya gue bingung. Salah banget El. Lu nggak pernah nanya. Ya yang penting kan gue tahu kantornya di mana. Udah kan, kelar kan? Ya sih, ya lah, ya oke lah ya. Akhirnya kita memutuskan kita pergi ke kantor Fandi. Nah tuh kantornya tuh. Oke, kalau gitu Jessica turun ya. Iya, oke. Jessica turun, tutup ini pakai jaket sama bawa GoPro. Kamu Nia ingat ya, tolong dibantu ya, kontrol emosi ya. Oke. Good luck. Gue pantau dari sini ya. Yang mana yang ini ya? Gue takutnya tuh cuma satu, ini orang nih kalau ketemu pagi dia teriak-teriak aja, gue gak suka. Barengan sama Nia, gue coba turun dengan hidden kamera. Kita coba masuk langsung, dicegat sama satpam. Oke, Pak, permisi, kami mau cari Fandi kerja di sini nggak? Oh, sini ada. Nggak ada. Oh, Nggak ada. Yakin kok kerja di sini? Orang waktu itu pernah aku ketemu di sini. Maksudnya Pak? Yang masukin ke sini cuma karyawan aja. Oh, maksudnya nggak ada yang boleh masuk di sini. And again ya, ini kayaknya dia juga jarak. Nggak ada yang namanya Fandi, Pak. Bapak yakin nggak ada yang namanya Fandi? Coba Bapak tanya sama resepsionis sini atau enggak sama bos sini. Bapak tanya yang namanya Fandi. Saya mau ketemu sekarang. Nggak ada. Tapi udah Ya, coba Bapak masuk aja dulu. Saya mau ketemu sekarang. ini udah dikunci nggak bisa masuk. Udah dikunci kayak gini dong Pak. Saya mau masuk. Marah-marah. Bapak gimana sih? Ini nggak ada namanya tadi. Ya ada yang di sini Bapak. Coba Bapak masuk dulu. Bapak nggak mau masuk. Ya iya, gak bakal dikasih. Oh, ya. Yang namanya Pandi semua dicek nggak ada namanya Pandi. Yakin, Pak? Iya. Jadi beneran nggak ada Fandi ya? Coba Bapak masuk dulu. Makanya tanya. Saya mau ketemu Fandi. Fandi pacar saya Bapak. Walaupun masuk nggak ada. Nggak bisa Iya, Mas. masuk. Ini security Ih, bisa nggak usah bilang dia pegang-pegang. nggak ada Iya. nama Fandi di sini. Ini salah satu info yang salah lagi nih kayaknya. Ternyata kata security-nya tidak ada yang namanya Fandi di sana. Dan yang paling bikin gua kesel, dia berantem lagi sama security di kantor itu. Dia coba untuk mau masuk terus, gua coba tahan dia, ayo kita ke mobil aja, kita ke mobil. Dia ngotot mau masuk ke kantor itu. Akhirnya gua ajak dia masuk lagi ke mobil, kita coba jelasin ke Kajo bahwa di sana tidak ada karyawan yang namanya Fandi. Kajo, bisa-bisanya gitu. Di situ tuh katanya nggak ada yang namanya Fandi. Coba deh lu jujur deh. Lu cuma mau masuk TV doang.